Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di channel YouTube Peternak Primitif. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen. Biosecurity penting dilakukan untuk pencegahan penyakit pada ayam. Tidak bisa dipungkiri bahwa serangan penyakit pasti akan dihadapi saat proses kegiatan beternak ayam. Bibit penyakit adalah salah satu tantangan peternak yang harus dihadapi dengan perilaku yang benar dan sesuai. Sebagai peternak pasti juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan merawat ternaknya supaya tidak terserang penyakit. Dengan melakukan vaksinasi ayam menjadi salah satu ikhtiar dan usaha untuk mencegah virus-virus jahat masuk ke tubuh ayam. Tentu semua peternak akan melakukan vaksinasi ayam, bukan? Nah, selain vaksin ternyata biosecurity peternakan juga menjadi salah satu tahap untuk mencegah virus penyakit datang ke tubuh ayam bahkan jauh dari lingkungan peternakan. Apa itu biosecurity? Biosecurity yaitu proses kegiatan untuk melindungi makhluk hidup dari serangan berbagai penyakit. Jika diterapkan di dunia peternakan ayam, biosecurity digunakan untuk upaya mencegah masuknya bibit penyakit baik yang menular ke lingkungan dalam peternakan maupun luar lingkungan peternakan. Biosecurity sangat penting dilakukan karena sudah terbukti presentase bibit penyakit masuk ke lingkungan peternakan sangat kecil sekali. Ada 3 konsep utama dalam penerapan biosecurity diantaranya sebagai berikut. Biosecurity konseptual. Biosecurity konseptual menjadi biosecurity dasar dan tingkat pertama untuk mencegah hadirnya bibit penyakit. Berikut beberapa biosecurity konseptual yang harus dilakukan. Pemilihan lokasi kandang yang tepat, akses transportasi yang mudah, jauh dari pemukiman warga, jauh dari unggas lain atau hewan liar, kelembapan udara yang cocok, tekstur tanah yang sesuai, sumber listrik dan air yang mudah, luas lahan yang sesuai dengan jumlah ayam yang diternak. Biosecurity struktural, ini adalah biosecurity tingkat kedua yang bisa dilakukan untuk pencegahan penyakit, diantaranya sebagai berikut. Tata letak dan struktur kandang yang pas. Supaya cahaya yang masuk ke kandang tidak terlalu banyak, maka letak kandang membujur ke arah barat-timur. Jika kandang yang dibuat lebih dari 1, maka jarak antar kandang minimal 1x lebar kandang yang dibuat. Adanya saluran untuk pembuangan limbah, membuat tempat atau ruangan untuk penyimpanan pakan, pos jaga, tempat istirahat pegawai maupun ruang ganti pakaian. Biosecurity operasional, ada 3 konsep pendukung yang masuk dalam biosecurity operasional menurut FAO, Food and Agriculture Organization, diantaranya isolasi, pengaturan lalu lintas dan sanisati. 1. Isolasi. Apa itu isolasi? Isolasi adalah suatu tindakan memisahkan atau melindungi hewan ternak dari serangan penyakit yang berasal dari luar lingkungan peternakan. Pemisahan ini dilakukan untuk menghindari ayam bertemu dengan hewan liar atau tamu asing. Ada 3 zona yang wilayah kandang yang harus diterapkan dalam proses isolasi ini, diantaranya, zona merah, yaitu lingkungan yang kotor. Zona ini biasanya untuk menerima tamu, lokasi penerimaan atau penyimpanan egg tray, tetangga yang ingin berkunjung, pembeli ayam dan juga peternak lain. Lokasi ini disebut zona merah karena sangat mudah terpapar atau tercemar bibit penyakit. Zona kuning, yaitu lingkungan transisi dari kotor menuju bersih. Lingkungan ini biasanya digunakan hanya untuk kendaraan yang mengangkut dok, ayam, pakan atau telur. Selain itu lingkungan zona kuning digunakan untuk pegawai kandang dan tempat untuk menyimpan barang-barang yang bersih seperti box telur bersih. Zona hijau, yaitu lingkungan yang bersih dan terlindungi dari paparan penyakit. Tempat ini yaitu tempat di mana ayam beraktivitas yaitu di dalam kandang. Tidak sembarang orang bisa masuk ke zona hijau ini selain pegawai, dan orang yang sangat berkepentingan. Orang bisa masuk ke zona ini dengan catatan telah melakukan prosedur yang sudah dibuat. 2. Sanitasi. Proses sanitasi ini sudah banyak diterapkan oleh para peternak sejak dulu. 2 hal proses sanitasi yang dilakukan biasanya yaitu pembersihan dan desinfeksi di dalam kandang, peralatan kandang dan pegawai. Banyak sering terlewatkan dalam proses beternak yaitu peralatan area kandang selalu dibersihkan namun pegawai, pekerja yang selalu keluar masuk kandang tidak ada pembersihan atau sanitasi. Hal ini sebenarnya sangat penting, karena tidak hanya dari peralatan kandang saja yang bisa menyebarkan penyakit, namun manusia juga iya. Seharusnya sebelum pegawai masuk ke kandang, harus melakukan hal-hal sebagai berikut.
Sebelum masuk pastikan badan bersih dan tidak dalam keadaan sakit, menggunakan baju khusus, menyelupkan alas kaki ke dalam air desinfektan, disemprot menggunakan desinfektan, itu semua tidak berlaku hanya untuk pegawai saja, namun semua orang yang mau masuk ke dalam kandang. 3. Pengaturan lalu lintas. Pengaturan lalu lintas ini sangat penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menyeleksi barang-barang yang masuk ke lingkungan kandang benar-benar dibutuhkan. Apa saja barang-barang itu? Contohnya seperti pakan, dok, bibit ayam, air, obat-obatan, vaksin, dan pegawai. Penyemprotan disinfektan ini juga diperlukan. Misalnya sebelum truk pengangkut pakan masuk ke area kandang harus disemprot dengan disinfektan terlebih dahulu. Nah, itu dia beberapa informasi tentang biosecurity yang penting untuk dilakukan. Proses biosecurity ini perlu dilakukan terus-menerus. Maka dari itu perlu adanya pengontrolan secara rutin oleh salah satu karyawan selama 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Dengan adanya pengontrolan dan pengawasan lebih mendalam, diharapkan para pegawai lebih tertib dalam melaksanakan biosecurity. Sehingga usaha ternak ayam akan lebih lancar dan panen yang dihasilkan maksimal.